إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, malam ini kita melanjutkan kajian kitab Fiqh Ta'amul Bain Az-Zawjain, yaitu fikih interaksi antara suami istri. Dan malam ini kita bahas tentang Hiyalun Nisa, bab yang berjudul Hiyalun Nisa. Hiyal jamak dari kata hilah. Hilah itu adalah muslihat, rekayasa, siasatnya seorang wanita. Tampaknya pengarang memasukkan atau menampilkan bab ini berikut dengan hadis-hadis yang mendukung nanti. Pengarang hendak memberitahukan kepada kita bahwa di antara faktor penting dari langgengnya rumah tangga seseorang adalah seorang suami mampu membaca keinginan dan maksud yang tersembunyi yang ditunjukkan oleh seorang istri. Karena boleh jadi seorang istri menginginkan sesuatu, sebutlah menginginkan A, namun kalimat yang terucap adalah B. Menginginkan yang B, tetapi ucapan yang terucap adalah C. Alias kaum muslimin bahwa seorang suami harus pandai menangkap apa yang tersirat dari yang tersurat, apa yang tersimpan atau yang tersembunyi di balik kalimat istri. Jadi suami tidak polos, tidak teramat polos dalam urusan seperti ini. Ya. Di sini pengarang menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan hal itu. Dan sebelumnya kata pengarang bahwa yang dimaksud dengan hiyal atau hilah, muslihat seorang istri, adalah bahwa istri itu atau umumnya wanita itu zawatu hailin, umumnya memiliki muslihat, tazharu amran wa takhfiya amran akhar turidu. Ia menampakkan suatu urusan, namun di sisi yang lain ia menyembunyikan urusan yang lain yang ia inginkan. Sebenarnya ini juga ada pada suami, tetapi umumnya ada pada wanita, ada pada istri. Baik. Di sini contoh yang pertama diambil dari Al-Quran dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Yusuf alaihissalam. Falamma sami'at bimakrihin, ketika istri Al-Aziz atau Zulekha mendengar celaan para wanita-wanita yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitarnya, ya,
cerita tentang bagaimana Zulaikha tergila-gila dengan Yusuf alaihissalam sampai pada tahap di mana Zulaikha membuat sebuah makar, memasukkan Yusuf dalam sebuah ruangan, hingga kemudian Yusuf dituduh hendak berbuat serong kepada Zulaikha di hadapan suaminya. Maka cerita ini menyebar begitu cepat. Ya, di mana cerita-cerita yang ada di mulut para wanita bahwa Zulaikha ini kok bisa tergoda dengan budaknya. Bagaimana ia bisa tergoda dengan pelayannya? Nah, ketika Zulaikha istri Al-Aziz mendengar cerita-cerita ini, celaan-celaan para wanita yang ada di sekitarnya, arsalat ilaihin, maka Zulaikha mengutus seseorang untuk mengundang para wanita-wanita tersebut. Wa a'tadat lahunna muttakan. Lalu Zulaikha menyiapkan tempat-tempat duduk untuk mereka. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Dan masing-masing mereka diberi sikin. Masing-masing mereka diberi sebilah pisau. Wa qalat ukhruj alaihin. Kemudian Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf agar keluarlah. Temuilah para wanita-wanita itu, atau tampillah di hadapan para wanita-wanita itu. Falamma ra'aynahu, ketika para wanita-wanita itu menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf, akbarnah, mereka semua terpesona. Wa qatta'na aydiyahun, dan tidak sadar mereka mengiris-iris tangan mereka. Ya. Artinya kaum muslimin, bahwa sebenarnya Zulaikha tidak benar-benar mengundang mereka untuk menikmati jamuan makan malam. Tidak benar-benar mengundang mereka. Tetapi di balik itu, Zulaikha punya maksud yang sebenarnya. Maksud yang sebenarnya satu, ingin menunjukkan kepada para tamu bagaimana kegantengan Nabi Yusuf, biar mereka tahu. Ya. Yang kedua, agar mereka bisa memberikan uzur. Ya, agar mereka mau menerima alasan Zulaikha, kenapa Zulaikha sampai dia bisa terjerumus, bisa jatuh hati kepada Yusuf. Ya, karena gentengnya kayak gini. Ya, alias kalian baru sekali melihatnya sudah nggak sadar mengiris-ngiris tangan kalian. Bagaimana dengan aku yang tidur, yang serumah dengannya, tiap hari memandangnya. Nah, jadi itu sebenarnya maksud daripada Zulaikha. Jadi ngundang itu bukan tujuannya memang ngundang untuk makan. Di balik itu ada maksud. Nah, ini contoh pertama, bahwa wanita-wanita punya banyak model seperti ini, punya sifat seperti ini. Baik. Kemudian contoh yang kedua yang dibawakan oleh pengarang, wa akhrajal Bukhari min hadis Aisyah radhiyallahu anha qala, dikeluarkan oleh Imam Bukhari alias diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah, ia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi, Nabi ketika sakit, yakni sakit yang mengantarkan beliau pada kematiannya, beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, muru Abu Bakrin yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar As-Siddiq, suruh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami orang-orang. Untuk saat ini saya tidak bisa menjadi imam karena sakit beliau yang parah.
Maka beliau meminta agar Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam. Ini adalah petunjuk bagi seorang imam yang tetap ketika ia ada uzur, hendaklah ia menunjuk seseorang untuk menggantikan dia sebagai imam. Ya, ditunjuk mana yang paham dengan Al-Quran, mana yang bagus bacaannya, dan mana di antara mereka yang paham tentang fikih sholat. Sebab jika tidak ditunjuk seperti itu, nanti maju seorang imam yang mungkin bacaan bagus, tetapi ia tidak mengerti tentang hukum-hukum sholat. Misal lupa tasyahud awal, apa yang harus diperbuat, lupa rakaat, kelebihan rakaat, apa yang harus diperbuat. Ya, karena sekarang bermunculan orang-orang yang alhamdulillah kita syukuri, banyak yang bagus bacaan-bacaan Al-Qur'annya, banyak hafalan Al-Qur'annya, alhamdulillah. Namun amat sedikit dari mereka yang memahami tentang fikih dari satu urusan, wabil khusus fikih tentang sholat. Sehingga banyak kita saksikan ketika terjadi kekeliruan imam, terjadi kekacauan di sana sih. Ya. Baik. Qalat Aisyah. Kata Aisyah menanggapi sabda Nabi untuk menyuruh orang-orang menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Qultu inna Aba Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi'in nas minal buka. Abu Bakar, jika ia mengambil posisimu ya Rasulullah, alias jika ia menjadi imam, suara beliau tidak dapat sampai ke orang-orang minal buka, karena tangisan. Ya, alias dalam riwayat yang lain, inna Abu Bakrin rajulun asif. Abu Bakar itu orangnya raqiqul qalb, hatinya amat lembut. Alias ketika ia menjadi imam, maka ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka akan keluar tangisannya. Ia tidak dapat menguasai tangisannya, sehingga bacaannya tidak jelas. Ya, itu Abu Bakar As-Siddiq, raqiqul qalb. Famur Umar falyusalli linnas. Maka suruhlah orang-orang untuk menyuruh Umar menjadi imam. Jangan Abu Bakar, suruh Umar. Namun Nabi SAW tetap menyuruh orang-orang menjadikan Abu Bakar sebagai imam, untuk menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Namun Aisyah radhiyallahu anha tetap memberi usulan agar jangan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mendatangi Hafsah. Kata Aisyah, faqultu li Hafsah, saya berkata kepada Hafsah, quli lahu, tanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi'in nasa minal buka. Ia tidak dapat memperdengarkan bacaannya ke orang-orang karena dikuasai dengan tangisan. Famur Umar falyusalli linnas. Suruh saja si Umar untuk mengimami orang-orang. Fafa'alat Hafsah. Maka Hafsah pun melakukan apa yang disarankan oleh Aisyah untuk memberitahukan hal itu kepada Nabi. Ketika Hafsah menyampaikan hal itu kepada Nabi, dan ini terjadi 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma inna kunna la antunna sawahibu Yusuf." Kalian ini semua
Kalian-kalian ini tidak ada bedanya dengan sawahibu Yusuf. Ya, sahibatu Yusuf, yaitu sahabat Yusuf. Yakni sama dengan wanita-wanita yang ada di masa Yusuf. Atau kalian ini sama dengan Zulekha. Kalian ini sama dengan Zulekha. Muru Abu Bakrin falyusalli linnas. Suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. Tetap Nabi ada pada keputusannya. Sehingga dari dalil ini kaum muslimin, para sahabat sepakat bahwa orang atau setelah Nabi SAW meninggal dunia, yang berhak untuk menggantikannya adalah Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan petunjuk ini. Sebab Nabi SAW untuk kriteria menjadi imam, beliau menyebutkan adalah yang paling bagus atau yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang sebelumnya tentu paling mengerti dengan sunnah. Ya, alias yang menjadi imam ini adalah orang-orang yang terpilih. Jadi kaum muslimin, kata para sahabat, kami ridho dengan seseorang yang mengatur urusan dunia kami, ya, kepada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho mengatur urusan agama kami. Alias jika Nabi mengangkat Abu Bakar menjadi imam, maka kami juga ridho kalau urusan dunia kami dipegang oleh orang tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini merupakan kesepakatan sahabat bahwa sepeninggal Nabi yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga menjadi kesepakatan setelah Abu Bakar meninggal, penggantinya adalah Umar. Karena ketika Abu Bakar sakit, ia menunjuk Umar untuk menjadi imam. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, faqalat Hafsah li Aisyah. Apa ungkapan Hafsah kepada Aisyah setelah Nabi mengucapkan kalimat ini? Ma kunti li usiba minki khairan. Aku ini tidak mendapatkan kebaikan apapun disebabkan karenamu. Ya, alias aku malah dapat omelan seperti ini setelah menyampaikan hal ini kepadamu. Baik, sekarang kaum muslimin, apa keserupaan antara ucapan Aisyah radhiyallahu anha, usulan Aisyah radhiyallahu anha dengan wanita-wanita yang ada di masa Nabi Yusuf alaihissalam, atau ucapan Zulekha? Apa keserupaannya? Maka mari kita lihat. Aisyah berkata, laqad awadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Saya menyuruh Nabi atau meminta Nabi untuk meninjau ulang keputusan beliau itu. Wa ma hamalani ala muawadata. Tidak ada yang mendorong aku, memotivasi aku untuk meminta Nabi meninjau ulang pendapat beliau tersebut. Illa anni khashitu. Melainkan lantaran aku khawatir. Ayyatasama an-nas. Aku khawatir orang-orang tasya'um bi Abi Bakar As-Siddiq. Beliau tasya'um, beranggapan sial dengan keberadaan Abu Bakar sebagai imam. Ya, maksudnya khawatir orang-orang dengan melihat Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Bakar As-Siddiq mengambil posisi imam di saat yang bersamaan nanti Nabi meninggal dunia. Ya, orang nanti menghubung-hubungkan antara hal itu, ya, menghubung-hubungkan kematian Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam. Aku khawatir seperti itu, dihubung-hubungkan. Oh, ini gara-gara Abu Bakar As-Siddiq yang mengambil posisi Nabi menjadi imam, akhirnya Nabi keterusan mati akhirnya. Ya, ada kekhawatiran seperti itu. Karena kata Aisyah,
la yaquma maqamahu ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengambil posisi Nabi sebagai imam illa tashama'an nas. Illa tashama'an nas bi, kecuali orang-orang akan menganggap sial seperti itu. Ya, apalagi di masa awal-awal Islam ini, orang itu masih punya anggapan-anggapan sial. Ya, semisal kadang ada orang menganggap sial karena ini, sial karena ini, sial karena ini. Nah, makanya kata Aisyah, siapapun yang mengambil posisi Nabi pada waktu itu, ya, orang akan menghubung-hubungkan kematian Nabi dengan hal itu. Nah, aku tidak ingin ayahku kena seperti itu. Iya. Baik. Berarti kaum muslimin, dari ungkapan Aisyah ini sebenarnya betul Aisyah bercerita menyampaikan informasi bahwa Abu Bakar kalau jadi imam itu suka nangis. Informasi ini betul. Ini betul. Tetapi di balik itu ada keinginan Aisyah yang tersembunyi. Ingin menyelamatkan ayahnya dari omongan-omongan orang. Ya. Makanya sampai 3 kali Aisyah minta Nabi untuk meninjau ulang pendapat tersebut. Dan Nabi tangkap, ini ada maksud di balik itu. Katanya sesungguhnya kamu ini serupa atau tidak ada bedanya dengan siapa? Dengan wanita yang ada di masa Nabi Yusuf, yaitu Zulaikha. Ya, kayak Zulaikha ngundang orang makan, padahal sebenarnya sejatinya bukan undang. Ya, tetapi untuk apa? Menyaksikan bagaimana Yusuf dan ia dapat uzur atas perbuatannya tersebut. Nah, demikian maksud pengarang. Baik kaum muslimin. Cerita yang lain juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja aqra'a baina nisa'ihi. Nabi kalau mau keluar, maksudnya keluar untuk safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Ya, beliau mengundi istri-istrinya. Ini adalah bentuk keadilan dari seorang nabi. Jadi kalau safar, istrinya diundi, mana yang ikut. Ya, siapa yang keluar namanya, itu yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan Nabi kalau melakukan perjalanan jauh, bahkan itu perjalanan perang, dia akan melibatkan istrinya, akan mengikutkan istrinya. Ya. Pun kadang untuk hal-hal yang dekat juga mengikut serta istrinya, mengajak serta istrinya. Oleh karena itu, wahai para suami, setelah antum menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, ada bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Sesering mungkin mengajak istri keluar rumah. Kalau antum keluar rumah, ada undangan, ajak istri untuk undangan, ikut. Sebagaimana Nabi pernah diundang untuk makan, Nabi berkata, bagaimana istriku, diundang apa tidak? Kata, maaf ya Rasulullah, ini jatahnya cuma untuk sampean. Ya wes, aku nggak ikut. Ya, aku tidak datang. Sehingga undangan itu datang ketiga kali, baru tuan rumah mengatakan ya, baru Nabi SAW menghadiri undangan tersebut. Alias wahai para suami, istri itu juga suka kalau diajak jalan-jalan. Ya mungkin untuk ganti oli atau apa gitu ya. Ya, jalan, ajak serta. Istri itu senang. Ya, jangan istri hanya ditaruh di rumah, ngurusi anak, ngurusi rumah, pakaian dan lain sebagainya. Pikiran istri juga sumpek. Ya, makanya antum kalau keluar pergi mancing atau apa, aja istri. Ya. Apalagi kalau itu perjalanan menuntut ilmu. Wah, lebih hebat lagi. Ya, sertakan istri. Ya, karena kita sudah sama tahu bahwa dengan hadirnya kita di majelis ilmu, akan turun as-sakinah, akan turun ketenangan di dalam majelis tersebut. Nah, Nabi SAW jika mau safar, istrinya diundi, karena istri Nabi ada 9. Kalau istrinya cuma 1, nggak perlu diundi. Nggak perlu diundi nih, ikut atau tidak, nggak perlu. Ya, kalau memungkinkan diajak, ajak. Ya. Tapi kalau istri lebih dari itu, diundi. Maka Nabi SAW mengundinya, mungkin dalam bentuk kertas, ya, ditulis nama di situ.
Ini menunjukkan bolehnya ada undian, tapi undian yang halal tentunya, bukan undian-undian yang haram. Ya, ya misalnya, seandainya orang mengetahui keutamaan apa yang ada pada azan dan shaf yang pertama dan tidak mendapatkan kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan saling mengundi. Seandainya mereka tahu akan keutamaan itu. Fataratil qur'atu li Aisyah wa Hafsah, dan undian keluar atas nama Aisyah dan Hafsah. Bukan cuma satu di bawah, berarti dua. Ya, keluar dua nama. Hafsah ini adalah putri Umar radhiyallahu anhu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-lail sara ma'a Aisyah yatahaddas. Dalam perjalanan itu adalah kebiasaan Nabi, kalau masuk waktu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalannya bersama Aisyah. Yatahaddas, untuk diajak omong-omong. Ya, karena Aisyah ini adalah istri yang paling tercinta. Mungkin kalau diajak ngomong juga lebih semangat karena masih muda. Ya, biasanya kita connect kendaraan, ya istri diharap untuk ngobrol-ngobrol malah tidur. Ya, biasanya gitu. Nah, ini ada lagi suami ngajak istri jalan-jalan, diajak ngobrol, istri sibuk di belakang pegang HP. Jadi kadang omongan suami dengan istri di belakang nggak nyambung. Ya, oleh karena itu, wahai para istri, kalau suami memberikan penghormatan kepadamu jalan bersama suami, itu HP simpan sudah, taruh di kantong. Ya, jangan sibuk suami ngobrol, dia sibuk main HP. Simpan. Ya, nanti sudah tiba di tujuan, kalau ada keperluan bukalah. Nah, Nabi SAW kebiasaannya kalau berjalan malam ini Aisyah yang mendapat jatah giliran. Sampai kata ulama, Nabi itu tidak wajib berlaku adil. Ini buktinya. Kata ulama lain, enggak. Kalau safar enggak perlu adil. Baik. Faqalat Hafsah. Perhatikan apa kata Hafsah. Ala tarkabina al-laila ba'iri wa arkabu ba'iraki tanzurina wa anzur. Bagaimana menurutmu, atau tidak adakah keinginanmu untuk di malam ini engkau naik ontaku dan aku yang mengendari ontamu? Tanzurina wa anzur. Kau bisa melihat pemandangan yang biasa aku saksikan, dan kamu juga dan aku juga bisa melihat pemandangan yang biasa engkau saksikan. Yuk, tukar kendaraan yuk. Atau boleh jadi kau bisa merasakan bagaimana nyamannya ontaku, dan aku bisa merasakan bagaimana nyamannya ontamu. Ini menunjukkan bahwa posisi antara Aisyah dengan Hafsah itu berjauhan. Ya, jadi istilahnya ada dua gelombang atau ada dua rombongan. Ada dua rombongan, Aisyah ada di rombongan sini, ada rombongan sini. Nah, makanya kata Hafsah, yuk tukar kendaraan yuk, biar kau bisa menyaksikan apa yang biasa aku saksikan, dan aku bisa menyaksikan apa yang bisa engkau lihat. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha memenuhi keinginan tersebut. Faqalat bala. Oke, baik. Ya. Ini Aisyah karena umurnya masih muda, jadi gampanglah untuk dihapusilah. Ya. Padahal di balik itu ada maksud dan keinginan siapa? Hafsah. Apa keinginan Hafsah? Biar malam itu dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi alasannya ngomongnya, yuk gantian kendaraan yuk. Ya, enak loh. Kendaraanku lebih mantap, ini pemandangannya juga kau bisa melihat pemandangan yang ini. Padahal di balik itu ada yang lebih dari itu. Hafsah ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah dengan usia yang masih muda. Kata bala, oke, setuju. Aku mau. Para hebat. Maka Aisyah pun naik ke kendaraan Hafsah, dan Hafsah naik ke kendaraan Aisyah.
Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila jamalin Aisyah. Lalu malam itu datanglah Nabi ke unta milik Aisyah. Wa alaihi Hafsah, dan di dalamnya ada Hafsah. Unta yang menjadi tempat tunggangan dari istri-istri Nabi, dan umumnya para wanita-wanita di masa itu ada tendanya yang disebut dengan sekedup. Ya, jadi ada tenda. Jadi orang kalau masuk di dalam, orang yang di luar tidak tahu siapa yang ada di dalamnya. Yang di dalam pun tidak melihat orang yang ada di kanan kiri. Dia hanya melihat ke arah depan. Ya, jadi Nabi SAW pun tidak tahu siapa yang ada di dalam. Taunya bahwa di dalam itu ada Aisyah radhiyallahu anha. Fasallama alaiha, dan Nabi pun mengucapkan salam kepadanya. Di sini tidak disebutkan apa menjawab, apa terjadi obrol-obrol, nggak tahu. Bagaimana ceritanya? Ya nggak tahu. Atau boleh jadi Hafsah mengatakan, saya Rasulullah, saya ada di dalam nih, bukan Aisyah ini. Nggak diketahui bagaimana cerita lengkapnya. Cerita cukup sampai di situ. Thumma sara hatta nazalu. Rombongan terus berjalan hingga akhirnya mereka turun untuk berehat. Waftaqadathu Aisyah. Sementara Aisyah pada malam itu kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma nazalu, ketika orang-orang semua sudah turun, termasuk Aisyah, ja'alat rijlaiha bainal idhghir. Aisyah meletakkan atau menaruh kedua kakinya di antara rumputan-rumputan idhghir. Ada rumputan yang bau harum, yang aromanya harum. Wa taqulu, jadi Aisyah memasukkan kakinya di rumput dan berkata, ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayyatan taldaguni. Ya Allah, jadikanlah kala jengking atau ular itu menguasai kakiku lalu dia menyengatku. Ya, dia berdoa. Ini doa yang bukan keluar dari hati. Ini keluar dari doa tanpa niat. Doa yang keluar karena rasa kecemburuan. Alias sadarlah Aisyah bahwa malam itu ternyata dia terkecoh oleh Hafsah. Ya, sampai dia meletakkan kakinya ke ini, ya Allah, jadikan ular-ular dan kalajengking itu menyengat kakiku. Ya, saking keselnya terhadap Hafsah. Wala astati'u, kata Hafsah, kata sebagian ulama yang berkata ini adalah Hafsah, wala astati'u an aqula lahu syai'an. Aku tidak sanggup mengucapkan apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau Aisyah yang berkata, aku tidak sanggup untuk mengucapkan apapun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alias ia tidak menceritakan tentang bagaimana awalnya sampai terjadi tukar menukar kendaraan seperti ini. Nah, perhatikan kaum muslimin, lihat ini Hafsah. Ini adalah wanita yang beriman, wanita yang solehah, pemilik keutamaan, juga punya hilah. Ada muslihatnya seperti ini. Ada trik, ya. Ada rekayasa, ada siasat, dia bermain siasat. Apalagi istri kita di rumah. Ya, makanya suami harus cerdas. Lihat betul, ya, tindak tanduk istri, ucapannya. Ini ngamuk-ngamuk sama anaknya. Jangan-jangan dimaksudkan ini sama saya maksudnya. Kan kadang tidak sadar istri itu ngamuk, banting kanan kiri. Apa? Ya, alasannya lagi kesel sama anaknya. Ya, sebenarnya lagi kesel sama suaminya. Tapi suami nggak nangkap. Oh, sama anaknya toh. Memang anaknya memang kurang ajar. Anaknya juga ikut dimarah oleh suami. Padahal bukan itu yang dimaksud. Ya. Kadang istri, kenapa? Aduh, pusing. Mungkin bukan itu yang dimaksud. Maksudnya mungkin ingin diajak jalan-jalan, diajak muter-muter. Begitu maksudnya. Tapi kadang suami ini nggak nangkap. Oh, pusing tak? Wes tak belikan obat. Ini terlalu polos. Suami terlalu polos. Ya, baik. Kemudian, tetapi terkadang muslihat wanita itu kadang juga baik. Kadang pada hal-hal yang baik. Lihatlah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat,
Jadi cerita Asma. Kata Asma, kuntu akhdumuz Zubaira khidmatal bait. Aku biasa meladeni atau melayani Zubair, termasuk meladeni urusan-urusan rumah tangga. Sebab Asma ini punya suami bernama Zubair. Di awal pernikahan Zubair ini betul-betul miskin. Tak punya harta benda kecuali kuda dengan unta. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Zubair ini sibuk berjihad di jalan Allah. Dan Asma atau Zubair tidak punya pembantu, sehingga yang mencari rumput untuk makanan kuda milik Zubair adalah istrinya Asma. Jadi di samping ngurusi rumah, ngopeni rumah, juga ngopeni kendaraan atau hewannya milik Zubair. Padahal siapa ini Asma? Asma ini adalah putrinya saudagar kaya raya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan bukan aib kalau istri itu ngarit. Nah ini buktinya. Asma pergi ngarit. Ya, tapi ngaritnya ini pakai cari biji-bijian kurma untuk diberikan makan kepada kuda-kuda milik Zubair yang dihancurkan sebelumnya. Baik. Kemudian Asma bercerita tentang cerita yang panjang. Namun diantara isinya seperti ini. Faja'ani rajulun faqala. Lalu datang seorang laki-laki dan berkata, Ya Umma Abdillah, wahai Umma Abdillah. Punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Zubair. Abdullah ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abdullah inilah ya nanti disematkan sebagai laqab untuk Aisyah, kunyah untuk Aisyah. Makanya Aisyah berkata, Ya Rasulullah, semua istri-istrimu punya nama kunyah karena mereka punya anak. Sementara aku ini, ya Rasulullah, apa kunyah untukku? Maka Nabi pun menyuruhnya berkunyah dengan Ummu Abdillah, yaitu dari keponakannya yang bernama Abdullah. Baik. Ada seorang laki-laki berkata, Ya Umma Abdillah, inni rajulun faqirun. Aku adalah laki-laki yang fakir, laki-laki yang miskin. Aradtu an abi'a fi dhilli darik. Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu. Ya, di naungan rumahmu, aku ingin berjualan di situ. Dalil bahwa seorang laki-laki asing boleh berbicara kepada wanita asing. Tidak mengapa jika ada keperluan dan seorang wanita itu bukanlah aurat. Qalat inni in rakhastu laka aba zaka Zubair. Aku jika mengizinkanmu wahai bapak, aku khawatirnya suamiku Zubair menolak. Aku khawatir seperti itu. Fata'al, datanglah ke rumah. Fatlub ilayya wa Zubairu syahidun. Minta sekali lagi, ajukan keinginanmu, sedang Zubair ada di sisiku. Oh ya, baik. Faja'a, lalu laki-laki ini pun datang. Ini bagusnya seorang istri untuk tidak memberikan sebuah keputusan untuk satu urusan apalagi kaitannya dengan orang lain, kecuali meminta pendapat dari suami. Ya, ingat itu baik-baik wahai para istri. Lalu laki-laki ini pun datang. Wa qala ya Umma Abdillah, inni rajulun faqirun aradtu an abi'a fi dhilli darik. Saya ini laki-laki yang miskin, aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu. Apa jawab siapa namanya Asma? Malaka bil Madinah illa dari. Malaka bil Madinati illa dari. Emangnya tidak ada rumah yang lain di Madinah ini selain rumahku? Loh, kok rumahku yang jadi pilihan? Coba lihat Asma. Itu suaranya agak ditinggi-tinggikan biar dengar suaminya. Wa qala laha Zubair,
Apa tanggapan Zubair sang suami? Malaki an tamna'i rajulan faqiran yabi'u. Hei kamu, kenapa kau melarang orang miskin seperti ini untuk menjual di rumah kita? Ya, bayangkan. Jadi Asma nggak berterus terang. Istilahnya ini bersandiwara dengan laki-laki miskin tadi. Dan betul saja Zubair langsung menanggapi dan mengkritik Asma. Ngapain kamu nolak orang miskin berjualan di rumah? Kasih izin, kasih izin. Nah, seperti itu. Nah, ini wanita cerdas. Dan saya pikir istri kita sudah memainkan peran ini. Cuma kadang kita tidak sadari. Nah, coba tanya istri-istri kita. Biasa seperti itu. Ya. Baik. Kadang misalnya pura-pura memberitahukan, ini si anak kita ingin rekreasi ke sini, sudah tak cegah, jangan wes. Kan suami, oh apa nggak apa-apa, sudah alhamdulillah. Istri juga senang. Ini anak kita ini kok minta baju lagi. Baru lebaran yang lalu minta baju, lebaran sekarang kok minta baju lagi. Terus suami, enggak apa-apa. Ini kan memang sudah wayai beli baju baru. Nah, senanglah istri. Padahal istri memang ingin belikan. Cuma ini trik dia. Nah, trik-trik seperti ini boleh. Ya, enggak ada masalah. Fakana yabiu ila an kasaba. Ya pun laki-laki ini pun menjual hingga akhirnya ia memperoleh dan mengumpulkan uang yang banyak. Alhamdulillah. Fabi'tuhul jariyata. Lalu aku jual budak milikku kepada laki-laki tersebut. Ya, karena uangnya sudah banyak, lalu aku jual budakku. Budak yang diberikan ayahku untukku. Aku jual budak itu kepadanya. Fadakhala alayya Zubair wa samanuha fi hajri. Saat uang sudah aku peroleh, saat uang itu lagi ada di pangkuanku, Zubair datang. Faqala habiyali. Melihat uang di pangkuan istrinya, kata Zubair, "Bu, hadiahkanlah uang itu kepadaku. Kasihlah, hibahkanlah uang itu kepadaku." Qalat inni qad tasaddaqtu biha. Oh maaf mas, ini sudah tak sedekahkan kepada orang lain. Ya, alias bahwa istri kalau punya uang, punya harta, ia boleh memberi, menjual, ya, atau menyedekahkan kepada siapa saja tanpa harus minta izin kepada suami. Karena itu adalah harta-harta dia. Tidak boleh suami muring-muring dan, loh, mana motor yang di garasi? Padahal itu milik istri. Anu mas sudah tak jual. Loh, kenapa sampai jual? Ya, kok nggak izin sama saya? Istri tidak boleh protes kalau itu memang harta milik istri. Dan istri boleh bersedekah dari hartanya, ya, tanpa sepengetahuan suami kalau itu memang harta milik istri. Ya, karena ini banyak kaum muslimin tipe laki-laki itu barang milik istri, harta milik istri, suami merasa itu juga miliknya. Tidak begitu. Tidak seperti itu kaum muslimin. Jadi inilah beberapa kisah-kisah dari istri-istri, dari wanita-wanita teladan, bahwa para wanita-wanita itu memiliki muslihat. Dan para suami harus paham terhadap muslihat siasat yang datang dari mulut-mulut istri. Karena sekali lagi, di antara bentuk kelanggengan baiknya rumah tangga itu ketika suami mau memahami seperti ini. Ya, mau memahami hal ini, bisa menangkap. Masa sudah berpuluh-puluh tahun hidup dengan istri gak paham-paham juga. Nah, sebaliknya wahai para istri, suami pun sama. Ada suami yang tidak terang-terangan kalau ngomong. Dia selalu menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa kinayah. Ya, tangkaplah itu dengan baik. Masa Anda sudah bertahun-tahun hidup belum juga memahami, ya, apa dan maksud keinginan suami. Ya, jadi kalau suami bilang, suami merasakan masakan yang asin, lalu suami bilang, "Bu, ini garamnya beli di mana?" "Di toko A." "Ya, lain kali beli di toko B ya." "Loh, memang kenapa Pak?" "Ya nggak apa-apa." Ya, lain kali beli di toko B. Pahamlah istri apa maksud suami ini. Ya, oh, berarti masakan mungkin terlalu asin. Atau mungkin istri membelikan pakaian yang mungkin tidak cocok dari sisi warna atau bentuk. Ya, suami bilang, "Oh, mantap. Lain kali cari warna yang lain ya."
Ini mantap sudah ini, cuma lain kali warna yang lain. Istri harus paham bahwa oh ini suaminya. Nah, istri itu paham. Nah, demikian kaum muslimin tentang apa hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga, agar kita semua paham tentang ungkapan-ungkapan dari pasangan kita. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang ancaman dan peringatan bagi wanita untuk tidak mengingkari kebaikan suami, sekaligus seorang istri atau suami tidak boleh membenci pasangannya. Ada beberapa waktu yang tersisa, kita buka dengan tanya jawab. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Jika ibu-ibu punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau melalui surat. Ya. Cerita Zulaikha tadi San. Ya. Apakah benar bahwa setelah Nabi SAW mempunyai kekuasaan di itu, kalau itu Zulaikha sudah bisa, Zulaikha saat itu sudah tua katanya. Ya. Kemudian Allah Taala dirubah wajahnya menjadi cantik. Apakah benar kisah itu atau memang hanya kisah? Ada di antara jamaah yang penasaran tentang akhir kisah hidup Zulaikha. Dan kita juga sering mendengar doa bahwa ya Allah, akurkan pernikahan ini sebagaimana Yusuf dengan Zulaikha. Apakah benar bahwa di penghujung kisah ya bahwa Zulaikha menikah dengan Yusuf alaihissalam, maka tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Ada cerita-cerita Israiliyat tentang itu. Ya, tetapi cerita-cerita Israiliyat ini tidak bersumber, alias cerita itu berdasarkan sanad tidaklah sahih. Dan demikian bahwa cerita tentang Zulaikha yang pada akhirnya menikah dengan alaihissalam. Baik, jika memang tidak ada, insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang, dan ketahui oleh para suami yang berbahagia, para istri yang berbahagia, kajian seperti ini amat kita butuhkan. Karena kadang kaum muslimin dalam melanggengkan untuk mendapatkan rahmah dan kasih sayang ini dan rumah tangga, tidak hanya cukup sekedar menjalankan hak dan kewajiban, tetapi ada hal-hal yang lain yang harus dipenuhi, yang mesti kita penuhi, yang merupakan bumbu-bumbu dalam pernikahan. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.